Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Ibu Sri yang kami hormati, kami dari kelompok 7 akan membahas materi tentang harmoni hak dan kewajiban sebagai warga negara. Di sini kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk persingkat waktu, mari kita mulai pembahasannya. Dimulai dari Bunga terlebih dahulu. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu nih apa yang dimaksud dengan kewajiban dan hak warga negara. Nah, kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan karena kedudukannya sebagai warga negara. Sedangkan hak warga negara adalah segala sesuatu yang berhak diterima dan dijamin oleh negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, kedua hal tersebut memiliki hubungan timbal balik. Hak akan berjalan dengan baik apabila kewajiban juga dilaksanakan secara bertanggung jawab. Mengapa keseimbangan hak dan kewajiban itu penting? Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang memiliki kebebasan. Nah, tetapi kebebasan tersebut tidak boleh merugikan orang lain. Oleh karena itu, pemenuhan hak harus selalu diiringi dengan pelaksanaan kewajiban agar terciptanya kehidupan berbangsa yang harmonis. Nah, nilai ini juga tercermin dalam berbagai budaya di Indonesia yang menjunjung keseimbangan dan gotong royong. Oke, setelah mengetahui urgensi yang dijelaskan oleh Bunga tadi, mari kita lihat bagaimana konsep ini berkembang dari sisi sejarah dan kehidupan sosial bermasyarakat. Secara historis, konsep hak asasi manusia berkembang dari pemikiran seorang tokoh bernama John Locke dan berbagai peristiwa penting seperti Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Seiring berkembangnya waktu, muncul pula konsep kewajiban sebagai bentuk tanggung jawab agar kebebasan yang dimiliki, yaitu hak tetap menghormati kepentingan orang lain. Selanjutnya, dari sisi sosiologis, Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak suku, banyak budaya, dan juga banyak agama membutuhkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan saling menghormati dan menghargai, menjaga solidaritas, dan melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara, kehidupan masyarakat dapat berjalan lebih damai dan harmonis. Selain dari sisi sejarah dan sosial, perkembangan hak dan kewajiban warga negara juga dipengaruhi oleh aspek politik. Pada era reformasi, dilakukan amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Namun, pasal 28J juga menegaskan bahwa setiap hak memiliki batas, yaitu kewajiban untuk menghormati hak orang lain, serta mematuhi aturan demi menjaga ketertiban masyarakat. Setelah amandemen tersebut, terjadi perubahan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, perekonomian, pertahanan, dan hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban menjamin hak warga negara, sementara warga negara juga berkewajiban ikut menjaga persatuan dan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa. Nah, selanjutnya tuh kita mau melihat dari bagaimana konsep tersebut yang tadi dijelaskan Bunga, Dias, dan Malik itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari nih. Nah, aktualisasi harmonik hak dan kewajiban tercermin dari tujuan negara nih yang tercantum pada alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dimana negara wajib melindungi, mensejahterakan, dan mencerdaskan masyarakat. Sebaliknya, warga negara juga harus aktif nih menjalankan kewajibannya agar hak tersebut dapat diberikan secara tepat sasaran. Jadi salah satu contoh implementasinya adalah administrasi kependudukan. Nah, setiap warga negara tuh berhak loh memperoleh dokumen kependudukan dan perlindungan data. Tetapi warga negara juga wajib nih melapor peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, maupun kematian. Nah, dengan demikian, keseimbangan antara hak dan kewajiban itu menjadi dasar nih terciptanya pelayanan publik yang baik dan kehidupan berbangsa yang harmonis. Nah, dengan demikian nih pembahasan kita ternyata udah cukup nih mengenai harmonik dan kewajiban dari hak warga negara. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kalian tuh bahwa hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik. Nah, mungkin terima kasih untuk Bu Sri dan teman-teman semua yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.